dengan menghadirkan tokoh-tokoh pendidikan dan budayawan antar dua bangsa. Maye Kabar digelar setiap hari Jumat pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lewatkan siaran bersama antar bangsa Maye Kabar. Acara ini didukung sepenuhnya oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Pendidikan Sultan Idris Perak, Malaysia. Media partner 91,6 UMSU FM dan TM Fest Live. UMSU FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman anak muda, selamat siang. Kembali lagi Yaumi menyapa ruang dengarnya kamu di 91,6 UMSU FM dan di live YouTube kita UMSU FM Medan dalam rangkaian acara Bincang Santai bersama dengan University Malaya Malaysia. Sepertinya ini udah tak asing lagi ya teman anak muda. Semalam kita dikunjungi bersama UiTM Kelantan, Cawangan Kelantan. Kali ini University Malaya yang bertamu ke UMSU FM. Untuk itu Yomi ucapkan selamat datang kepada Tuan dan juga Puan di UMSU FM di Medan, di Tanah Melayu yang rasanya serumpun dengan Malaysia. Dan sudah ditemani juga didampingi bersama dengan Ustadz Dr. Arwin Juli Rahmadi MA sebagai Kepala dari Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mewakili Sivitas Akademika FAI ya Ustadz. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun cuaca di Medan hari ini lagi mendung-mendung, tapi kita menyambut tamu yang luar biasa hari ini. Ustadz, bagaimana tanggapannya menyambut kunjungan dari University Malaya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita saya kira kedatangan tamu istimewa dan tamu khusus dan terlebih bagi saya karena beliau-beliau ini adalah ahli-ahli dan pakar-pakar falak, tentu lebih istimewa lagi tentunya Yaumi. Gitu. Jadi adalah sejawat yang bisa bincang-bincang, tukar pikiran, dan ini nantinya akan membawa kolaborasi yang bermanfaat untuk kedua institusi. Langsung saja kita sapa teman anak muda, ada Bapak ataupun Tuan Asosiat Profesor Dr. Muhammad Saiful Anwar sebagai Profesor Media Jabatan Fikih Usul dan Sains Gunaan Akademi Pengajian Islam University Malaya Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Yaumi. Jadi program kita pada hari ini dan juga esok insyaallah adalah seperti sudah kita laksanakan tadi pagi hingga saat ini, dan bahkan saat ini juga sedang berlangsung sampai sore nanti. Ini kita namakan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Saiful dan Pak Dr. Muhammadin dan Bu Dr. Nurul Huda adalah lawatan ilmiah dan secara spesifik dalam bidang ilmu falak atau astronomi Islam. Kita tahu bahwa kita di UMSU ini ada satu program studi ilmu falak gitu, dan terutama juga ada Observatorium Ilmu Falak atau OIP UMSU. Jadi kita menjajaki kolaborasi di bidang ini, di bidang ilmu falak, oleh karena di University Malaya sendiri juga seperti disampaikan Pak Saiful dan Bapak Ibu yang lain, juga ada kajian ilmu falak di sana. Jadi kita mematchingkan, mengkolaborasikan ini. Selain kita secara kelembagaan itu Yaumi sudah ada payungnya antara UM dengan UMSU, itu sudah beberapa tahun belakangan ini sudah MOU, sudah melakukan kerjasama. Artinya pertemuan kita hari ini dan besok ini ibaratnya tindak lanjut atau implementasi kerjasama real antara UMSU dengan UM. Dan secara spesifik Yaumi, saya informasikan di sini. Jadi beliau-beliau ini hadir selain beliau bertiga juga bersama kalau istilah di sana itu student atau pelajar kalau kita mahasiswa. Jadi saat ini di Aula Rektorat lantai 2 sedang berlangsung itu diskusi kebudayaan atau sharing sesama mahasiswa ilmu falak. Mereka membahas tentang kira-kira begitu. Yang ikut atau bergabung dalam rombongan itu sebanyak 28 orang ya Pak Dokter. Dan dari kita juga dari program studi ilmu falak ada sekitar 18 orang. Saat ini sedang berlangsung diskusi atau sharing. Tentu kita berharap dari sharing adik-adik atau anak-anak kita itu mereka akan mendapatkan wawasan, bertukar informasi seputar ilmu falak, dan apa hal-hal ke depan
yang bisa kita lakukan. Itu dalam konteks mahasiswa. Ya. Nah, adapun dalam konteks kita di sini sebagai pensyarah atau dosen, kita akan menindaklanjuti ini dalam bentuk kerjasama yang lebih real, apakah joint riset, apakah diskusi keilmuan atau hal-hal lain yang tentu ini sama-sama membangun dan menumbuhkan keilmuan masing-masing, kepakaran masing-masing sesuai dengan kepakaran atau tugas masing-masing di lembaga, di UMSU dan di Universiti Malaya. Jadi kira-kira itu secara umum, secara garis besar program kita hari ini dan besok, yang sekali lagi seperti disampaikan oleh Pak Rektor kemarin juga, Pak Wakil Rektor tadi, bahwa kehadiran beliau-beliau ini tentu sangat istimewa. Oleh karena pertama, kalau bagi saya pribadi tentu subjektif, karena beliau-beliau ini adalah ahli-ahli falak, tentu sangat khusus di hati, pikiran dan perasaan saya, kira-kira begitu. Yang kedua istimewanya adalah ya karena kita tahu Universiti Malaya ini adalah kampus prestisius, kampus nomor 1 di Malaysia dan punya reputasi dunia. Tentu kita harus banyak belajar dari beliau-beliau ini atau dari kampus UM secara umum. Itu barangkali secara umum, Yomi. Ya. Menariknya teman anak muda Universiti Malaya ini kan termasuk kampus topnya lah di Malaysia sana, seperti UMSU top juga di Sumatera Utara dan Indonesia, begitu juga Universiti Malaya. Bagi Pak Arwin sendiri, apa nilai tambah yang ingin diharapkan dari kolaborasi ini? Ya, tentu kita tahu salah satu indikasi kampus itu prestisius atau punya punya reputasi tinggi adalah di bagian atau bidang risetnya. Dalam hal ini tentu kita belajar. Tadi ketika di ruang makan kami berbincang dengan beliau bertiga, salah satunya Yaumi, salah satu syarat untuk menjadi guru besar atau profesor itu harus punya 20 Scopus. Wow. Nah, Scopus itu kan kalau istilah bahasa kita di Medan ini kan untuk Scopus itu lebih sulit lagi, nggak usah dibilang lah ya. Saya bilang itu intinya sangat sulit. Nah, untuk menembus Scopus itu sangat sulit. Untuk menjadikan mereka menyiapkan diri mereka belum mereka keluar di lapangan nanti. Jadi khususnya pada sarjana muda syariah, itu setakat ini di Malaysia, khususnya di UM. Begitu saja. Baik. Sesama kampus yang memiliki jurusan ataupun prodi ilmu falak nih Pak Saiful, seperti apa visi misi yang diharapkan nantinya dari kolaborasi ini? Oke, baik. Sudah pasti kita mencari rakan yang yang secocok, baik, antara satu sama lain. Iya. Dan kami kira kami mempunyai misi dan visi yang sama. Maksudnya cara pembawakan, maksudnya macam mana untuk segi pengajaran, pembelajaran, begitu research. Iya. Jadi kami kira kita akan memperkuatkan dari segi aspek research, InsyaAllah untuk sama-sama membantu antara satu sama lain. Seperti dinyatakan oleh Dr. Arwin tadi, contohnya matching grant antara UMSU dan juga UM. Begitu juga kita meneroka lagi apa yang kita namakan sebagai penghantaran student di UM ke sana, sini ke sana. Jadi itu akan memberi impact yang besar kepada student dan juga dosen ataupun pensyarah ataupun dosen di di falak itu sebenarnya. Dan di samping itu juga kita juga di UM akan belajar khususnya kekuatan yang ada di UMSU ini yang tidak ada di UM, iaitu bagaimanakah untuk visibility. Ya pasti kalau kita tengok hari demi hari Observatorium Ilmu Falak di UMSU ini begitu aktif di media sosial. Jadi itu kekuatan yang ada di UMSU untuk menarik minat bukan saja di UM, di global. Dan kami insyaAllah akan belajar bagaimanakah mengurus apa yang dinamakan observatorium daripada tim Dr. Arwin, dan juga bagaimanakah untuk menarik minat. Kami melihat bagaimanakah bukan sahaja orang biasa, tapi kanak-kanak juga datang pukul. Kami belum sampai ke sana lagi, tapi kami melihat melalui media sosial saja macam mana kanak-kanak boleh datang. Itu menarik minat. Bagaimanakah impact ilmu itu kepada masyarakat, itu lebih besar kami kira, yang mungkin model yang kami boleh bawa di samping ada di tempat yang lain. Saya rasa ini antara satu model yang baik untuk kami contohi dibawa pulang ke Malaysia nanti, insyaAllah. Masya Allah. Terima kasih Pak Saiful. Mungkin Yomi beralih ke Pak Muhammad Din terlebih dahulu. Tentunya kunjungan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan akademik
antara Universiti Malaya dan juga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bagaimana Pak Muhammadin menanggapi kolaborasi ini dalam hal akademik? Dari sudut hal akademik, sebagaimana pagi tadi contohnya, kita sempat saling berkongsi penyelidikan masing-masing. Jadi ini saya kira memperkayakan sudut pandang ilmu falak. Dari satu sudut soal kemodenan, macam sekarang kita sudah berada dalam situasi perkembangan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. AI. Ataupun dari satu sudut kita cuba untuk berusaha memelihara tradisi terus. Dan saya kira sebagaimana disentuh oleh Profesor Madya Dr. Saiful tadi, di samping kekuatan observatorium, saya juga meneliti melihat kekuatan UMSU ini pada sudut turas juga. Jadi saya kira dari sudut yang boleh dimanfaatkan sudut akademik ini bukan hanya dari sudut memberi impak pada sosial, tapi penjagaan kualiti ilmu. Kita cuba seboleh mungkin meraih kemodenan, tapi menjaga yang tradisi turas. Itu. Bagaimana dengan kita kan sudah dipenuhi dengan digitalisasi yang sangat maju, dan bagaimana digitalisasi ini membantu ilmu falak sendiri menurut Pak Muhammadin? Itu kita boleh lihat dari sudut digitalisasi ini sama ada dari sudut pengajaran, pembelajaran ataupun dari sudut penyelidikan. Kalau dari sudut pengajaran, pembelajaran sudah tentu ini memudahkan anak-anak kita, adik-adik kita untuk mempelajari ilmu falak, terutama secara online, kemudian mengakses bahan-bahan pembelajaran itu. Tapi kita tidak dapat lari juga bahawa pembelajaran itu perlu berguru, perlu ada talakinya juga. Kemudian dari sudut penyelidikan, dengan ada digitalisasi ini memudahkan kita untuk menganalisis data, mengumpul data lebih pantas, lebih baik. Mana kita organize dari sudut data, maklumat, ilmu pengetahuan itu lebih cekap. Jadi itulah manfaat digitalisasi, saya kira, terutama dalam konteks falak ini, sama ada peringkat pendidikan ataupun peringkat penyelidikan. Baik. Dan bagaimana melihat tadi berkesinambungan dengan statement dari Prof. Pak Muhammadin tadi, bagaimana Pak Muhammadin melihat kesiapan UMSI nih untuk beradaptasi dengan modernisasi, tapi juga tak meninggalkan tradisionalisasi itu tadi? Saya ambil contoh misal tadi dalam wacana kita perbincangan tadi. Berdasarkan respon daripada anak-anak, adik-adik UMSU, mereka kelihatan sangat berminat, tertarik dengan situasi perkembangan kecerdasan buatan. Kalau kita lihat dari sudut itu sahaja, saya kira dengan ada minat yang tinggi, persiapan untuk meraih kemodernisasi itu akan lebih mudah. Cabaran akan kita kata hadapi ataupun tantangan akan sukar kalau tidak ada minat. Kalau ada minat ini, kalau kita ingat pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, akan mudah meraih. Atau kalau sudut Islam, kita kata wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja, akan jumpa jalan. Walaupun secara luaran seperti kita ketinggalan, tapi sebab minat kita mahu, kita akan jumpa jalan, insya-Allah. Baik. Terima kasih Pak Muhammadin. Kita beralih ke Puan Nurul Huda. Tadi juga sudah ada perbincangan dengan FAI UMSU dan juga Universiti Malaya sendiri. Bagaimana kalau dari pandangan Puan Nurul Huda sendiri, urgensi dari ilmu falak ini untuk generasi muda? Arti penting. Arti penting, ya. Kegunaan, ya. Pada generasi muda. Okey, sebenarnya kalau dalam bidang falak ni, kalau kita lihat secara lebih meluas, dia bukan saja pertama kalau kita lihat dari aspek ibadah. Pemahaman terhadap aspek ibadah itu kadang-kadang kita dari aspek masyarakat tu dia kurang. Contohnya dari aspek saya bagi contoh tadi pagi tadi seminar tentang arah kiblat. Dari segi pengetahuan awam, kadang-kadang mereka tidak mengetahui selisihan arah kiblat yang mungkin berlaku sebenarnya boleh membawa kepada pesongan arah kiblat daripada Kaabah itu dalam jarak yang begitu jauh. Contoh, sekiranya arah kiblat itu terpesong 1 darjah, jarak pesongan ke arah daripada Mekah adalah 122 km. Jaraknya begitu jauh. Dari segi masyarakat, mereka tidak terdedah kepada ilmu tersebut, mereka tidak terdedah kepada maklumat tersebut. Oleh demikian, dengan adanya perkongsian daripada ilmu falak ini, sebenarnya dapat memberi pendedahan kepada mereka betapa pentingnya
kita mengambil berat tentang isu-isu berkaitan dengan falak. Itu baru satu contoh dalam bidang kiblat. Ada banyak lagi dari aspek waktu solatnya, awal bulan Islamnya yang mungkin dari aspek masyarakat itu kurang pendedahannya. Itulah pentingnya ilmu falak ini kepada masyarakat. Kalau untuk masa depan generasi muda seperti apa pentingnya ilmu falak ini, dan ya kenapa ya generasi muda juga harus mengambil konsentrasi ini gitu? Ya, mereka perlu mengetahuinya kerana ia berkaitan dengan ibadah, aspek ibadah itu kepentingannya kepada mereka. Itu pada pandangan saya. Baik. Hari ini kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bagaimana Puan Nurul melihat UMSU ini sebagai mitra strategis University Malaya? Akan strategik. Iya. Akan terjadi. Rakan kerja. Maaf saya. Ayo tak apa. Dalam proses memahami maksudnya. Tak apa. Okey, rakan strategik. Okey, saya melihat UMSU dan juga Universiti Malaya sendiri secara pandangan kedua-duanya berada dalam bidang yang sama, bidang falak. Jadi kita juga adalah jiran sesama, jiran dalam Nusantara ini. Jadi bila berkongsi bidang yang sama, jadi rakan strategik yang dikatakan itu adalah dalam bidang kajian lah. Kalau dilihat daripada research, kita boleh berkongsi apakah aspek kajian yang boleh sama-sama kita laksanakan. Jika masih boleh laksanakan Universiti Malaya, mungkin kita boleh melihat pelaksanaan di UMSU, kajian yang masih boleh laksanakan. Jadi itulah kita kata kita boleh saling exchange idea lah dari aspek research. Itu yang boleh saya respon. Baik, terima kasih Puan Nurul Huda. Kita kembali lagi teman anak muda ke Ustadz Arwin. Tadi sempat ada statement ataupun yang ingin dibawa tim dari University Malaya ini ke Malaysia nanti Ustadz tentang promosi lah kita bilang ya, ataupun keaktifan sosial media yang sudah dibuat oleh UMSU. Bagaimana Ustadz sendiri merespon hal ini? Ya, saya kira ini bagian dari atau konsen dari UMSU selama ini. Oleh karena roadmap perguruan tinggi kita di tahun 2033 ya, kita akan menuju ke kampus yang bertaraf dunia atau internasional. Tentu upaya-upaya ke arah itu tentu sudah kita mulai dari hari ini. Yang salah satunya saya kira momen atau peristiwa kegiatan kita hari ini salah satu di antara indikasi bahwa kita akan menuju ke sana. Selain itu juga tentu tadi kami juga sudah berbicara dengan beliau-beliau ini, tentu kerjasama kita, kolaborasi kita tidak hanya hari ini saja begitu, tapi ke depan tentu harus kita tindak lanjuti gitu dengan kegiatan-kegiatan yang tentu real, yang sama-sama bermanfaat dan berguna, dan terutama tentu salah satunya adalah di kalangan pelajar kita sesama mahasiswa. Tadi Pak Dr. Saiful juga sudah mengatakan kalau istilah kita di sini namanya magang atau KKN internasional atau magang community service dan seterusnya yang berkaitan dengan infalak. Tentu ini ke depan terus kita upayakan, terus kita jalankan di berbagai tempat, berbagai waktu dan seterusnya. Yang intinya sekali lagi saya kira ini memang menjadi arah, memang menjadi apa yang sedang dikerjakan oleh UMSU menuju kampus yang bertaraf dunia tersebut. Begitu. Baik. Berarti nanti kedepannya akan ada magang atau mungkin akan ada exchange lecturer ya, Ustaz? Ya, lebih kurang. Dan terlebih lagi sebagai informasi Yaumi dan pendengar, Pak Dr. Saiful juga hari ini sudah dinobatkan menjadi salah satu dosen tamu kita. Kalau bahasa kita ini dosen asing. Kalau dosen asing itu seperti orang makhluk asing, tapi kalau bahasa formalnya dosen tamu atau dosen istimewa kita di UMSU. Dosen terbang lah ya. Dosen terbang. Dari Malaysia ke Indonesia terbang. Ya, dan artinya juga itu bukan hanya hari ini, nanti ke depan juga akan kita tindak lanjuti, mungkin secara online kah atau secara offline, ini juga akan kita tindak lanjuti. Dan informasi dari OAIC juga Pak Dr. Nurul Huda, Bu Dr. Nurul Huda dan Pak Muhammadin juga nanti akan ditindaklanjuti ke arah itu juga informasinya begitu. Artinya ini memang bagian komitmen kita untuk membangun kerjasama yang real, memang nyata dan memang ada implementasinya. Bukan kalau bahasa kita di Indonesia bukan omon-omon tapi memang real. Itu barangkali. Ya, pokoknya yang bagus-bagus nggak kita lepas ya Ustaz. Kita ikat terus di UMSU ini luar biasa. Dan dari yang hanya kunjungan ya dari Malaysia nantinya akan menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya di konsentrasi ilmu falak. Mungkin ke Pak Saiful sendiri harapan ataupun pesan yang ingin disampaikan untuk Fakultas Agama Islam khususnya di bidang ilmu falak untuk kedepannya, silakan.
Okey, baik. Terima kasih Madam Umi kerana bertanyakan tentang apakah harapan kami khususnya UM kepada UMSU khususnya Mufalak bagaimanakah melihat perkara itu. Saya kira dunia sudah pergi pada global. Jadi untuk bergerak ke global seperti dinyatakan oleh Pak Arwin tadi, kita tidak boleh pergi keseorangan, berseorang. Kita perlu bergerak bersama, seiring dan sejalan, membimbing tangan each other untuk bergerak bersama-sama. Untuk bergerak bersama-sama itu tidak lain dan tak bukan perlu ada kolaborasi. Kolaborasi itu tak kisahlah apa bidang pun, yang penting kita punya hajat yang sama untuk mencapai ke puncak, seperti kita bahu-membahu untuk sampai ke dinasti yang kita idamkan, insya-Allah. Jadi saya kira selamat sukses, selamat berjaya kepada UMSU yang mengimpikan globalisasi, ke arah mengglobalisasikan kampus UMSU ini untuk sampai ke pihak global. Saya kira kita mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai yang bersama. Mungkin sedikit tanggapannya Pak Saiful tentang tawaran segar tadi ya, yang menjadi dosen tamu ya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan sudah. Oh sudah. Terima kasih. Ini tanpa kerja keras daripada Bapak Ustaz Dr. Arwin dan juga teman-teman di UMSU ini, sudah pasti perkara ini tidak mungkin berlaku. Jadi apa yang penting apakah pengisian itu. Jadi apakah pengisian dosen tamu itu adalah untuk memberikan nilai tambah kepada student di sini. Sudah tentu student sini yang akan dapat manfaat daripada hasil research di sana untuk dikongsikan di sini. Di samping itu kami juga mendapat perspektif yang baru daripada student-student atau pelajar-pelajar di sini, dan kami membawa pulang untuk diwacanakan untuk menambah untuk memperbaiki research kami. Mudah-mudahan hasil daripada dosen tamu ini akan memberi benefit apa namakan benefit manfaat kepada dua-dua, bukan satu pihak saja. Yang penting dua-dua pihak mendapat manfaat. Itu yang lebih penting bagi saya. Baik, terima kasih Pak Saiful. Ke Pak Muhammadin, mungkin pesan persahabatan lah ke Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya kira secara ringkas pesan itu saya nukilkan dalam bentuk pantun. Siap. Nanti kita balas nih Pak. Dari Malaya ke kota Medan, ziarah kami menjalin ikatan. Moga UM dan UMSU melakar kejayaan, dunia akhirat teguh kecemerlangan. Masya Allah. Ini kita bingung nih membalas pantunnya, soalnya belum ada persiapan pantun. Terima kasih Pak Muhammadin. Terakhir dari Puan Nurul Huda, closing statement untuk kunjungan pada hari ini. Harapan atau harapan? Sebenarnya personally inilah kali pertama saya tiba di Indonesia dan melihat budaya di sini, dan datang melihat bagaimana UMSU pelaksanaan menyambut kami dengan begitu terbuka, dengan begitu baik. Jadi apa yang boleh saya kata, saya begitu rasa dihargai, dan banyaklah maklumat-maklumat dan idea-idea yang dikongsikan itu sesuatu yang membuka minda. Gitu. Tadi soalannya apa? Harapan. So saya mengharapkan agar hubungan ini akan berterusanlah di masa-masa akan datang. InsyaAllah kita akan terus berkolaborasi dengan UMSU untuk kalau boleh setiap tahun akan kita laksanakan, insyaAllah. Baik. Terima kasih Puan Nurul Huda. Terakhir dari perwakilan UMSU, Ustaz Arwin sendiri, sedikit closing statement dan harapan untuk kolaborasi kedua institusi ini. Ya, saya kira yang pertama kita berterima kasih atas kunjungan Pak Dr. Saiful, Pak Dr. Muhammadin, Bu Dr. Nurul Huda atas kunjungannya hari ini dan besok, insyaAllah. Begitu juga dengan momen atau aktiviti yang kita lakukan hari ini dan besok. Saya kira ini sangat jelas manfaat keilmuan, manfaat akademiknya bagi kita secara umum, UMSU, bagi para dosen, bagi mahasiswa, dan seterusnya. Yang kedua, tentu kita berharap bahwa ini akan kita tindak lanjuti begitu
masing-masing kita tentu berkomitmen untuk menindaklanjuti kolaborasi ini, kerjasama ini. Oleh karena seperti disampaikan Ibu Dr. Nurul Huda tadi, ilmu falak ini bukan hanya persoalan keilmuan semata, tetapi di situ ada aspek ibadah gitu. Aspek ibadah saya kira ini bagian yang sangat integral bagi kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, yang tentu kita perlu memberi pembekalan atau pencerahan kepada kader-kader kita, anak didik kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang mendalami ilmu falak ini. Saya kira kerjasama ini, hubungan ini bukan hanya sekedar akademik, tapi ada yang lebih dalam dari itu karena ada nilai religiusitas, saya kira begitu, yang sangat dalam karena dia terkait dengan keagamaan atau ibadah yang itu saya kira hal yang sangat penting. Saya kira itu ya. Mungkin nanti di masa depan, di masa yang akan datang, University Malaya yang menyambut OIF UMSU ke universitas bertukar ya Ustaz. Ya, memang ilmu falak ini sangat penting teman anak muda. Nak tengok anak bulan pun harus dari teropongnya ilmu falak, observatorium ilmu falak. Terima kasih Ustadz Arwin dan juga Pak Saiful, Pak Muhammadin dan juga Ibu Dr. Nurul Huda yang sudah berbincang bersama kita di sini teman anak muda di 91,6 UMSU FM, dan semoga kolaborasi antara kedua institusi ini semakin lancar ke depannya dan membawa manfaat untuk mahasiswa ataupun student dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga University Malaya. Yomi tutup tadi Tadi kita sudah disambut dengan pantun, Yomi tutup juga dengan pantun 2-3 pergi ke rumah Yaya. Semoga UM dan juga UMSU semakin jaya. Yomi tutup teman anak muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maye Kaba. Program siaran bersama